Ya, halo anak-anak, selamat siang dengan Pak Yuri di sini. Kita hari ini membahas mengenai soal GLB dan konsep dasar mengenai jarak perpindahan laju kecepatan yang minggu lalu sudah dibagikan videonya. Hari ini kita akan belajar dan membahas soal latihannya. Oke, nomor 1. Kita bahas satu persatu. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil itu setelah bergerak 10 menit adalah berapa meter jaraknya. Nah, di situ satuannya belum setara. Di sini kita memerlukan perubahan dulu. Dari 36 dengan satuan kilometer per jam, 36 km per jam, kita jadikan satuan meter per second, yaitu 10. 36 km per jam sama dengan 10 meter per second. Ya, caranya bagaimana? Ini materi SMP ya, dulu pernah kalau 36 km per jam, kilometernya dijadikan meter dulu, berarti 36.000 meter dibagi jam ke sekon, itu 3.600. Berarti dia dicoret-coret, 36 dengan 36 ini jadinya 10. Ya, sama dengan 10 meter per second. Kemudian kalau diketahuinya ini adalah V. V sama dengan 36 km per jam menjadi 10 meter per second. Diketahui yang kedua adalah jaraknya. S sama dengan 10 menit. Kita harus jadikan detik. 10 menit menjadi detik berapa? 600. Betul ya, jadi 1 menit 60 sekon, jadi dia 600. Jaraknya, oh sorry kalau ini S, sorry ini T, time. Time sama dengan 10 menit. Yang ditanyakan adalah jaraknya atau S-nya sama dengan berapa meter. Dulu kita pernah belajar yang menggunakan pertolongan segitiga ini. Di SMP pernah ya. V, S, per T, begitu. Sehingga S sama dengan V kali T. Sehingga kita bisa tuliskan jawab S sama dengan V kali T. V-nya 10, waktunya 600. Sama dengan 6.000 meter. 6.000 meter atau sama dengan, betul, 6 kilometer. Yang kedua, soal kedua, grafik. Di situ ada grafik di sumbu Y ada S, jarak, di sumbu X ada time, waktu. Gerak sebuah benda yang melakukan GLB diwakili oleh grafik ST di bawah atau di samping. Berdasarkan grafik tersebut, jarak yang ditempuh oleh benda itu dalam waktu 10 sekon adalah berapa? Jadi di sini ada ralat dulu ya. Ini angkanya harusnya 2, 4, 6, 8. Di situ sudah saya tulis angkanya 2, 4, 6, 8. Di sini ada pembetulannya. Kemudian dari grafik kita bisa ketahui untuk saat T sama dengan 0 sudah ada posisi awal yaitu S0, posisi mula-mula sama dengan 2 meter. S0-nya atau posisi awal itu 2 meter. Kalau kita mau menghitung jarak yang ditempuh setelah waktu 10 sekon, berarti nanti kita masuknya adalah ke rumus ini. S
atau S total sama dengan S0 ditambah dalam kurung V kali T. S total ditanyakan, S0-nya ada, S0-nya 2 meter, V-nya kita belum tahu, T-nya yang ditanyakan pada saat 10 sekon. Berarti di sini kita harus menghitung V-nya dulu. Nah, kalau V, di sini kita ada rambu-rambunya, ketentuannya yaitu dia GLB. Maka kita bisa menghitung V-nya dulu. Hitung V-nya dulu. V sama dengan S per T. Nah, dari grafik kita bisa lihat bahwa misal pada detik pertama ke detik kedua atau selama 1 detik ini perubahannya ya dari detik pertama ke detik kedua dia sudah berpindah sejauh 2 meter. Dari detik kedua ke detik ketiga perpindahannya 2 meter lagi sama. Berarti kita bisa menghitung V sama dengan S-nya adalah 2 meter dari 6 ke 8 atau dari 4 ke 6 itu perubahannya 2 per 1. Berarti V-nya di sini sama dengan 2 meter per second. Kemudian kita masukkan ke S total. Sehingga S total yang ini yang kita kerjakan di sini kita masukkan S totalnya sama dengan kita bawa ke bawah sama dengan S0 yaitu 2 ditambah V-nya adalah 2 dikalikan waktunya yang diminta 10 sekon. Sama dengan 2 kali 10, 20 ditambah 2 sama dengan 22 meter. Jadi kalau di grafik ini garisnya tidak dimulai dari 0 ya anak ya. Kalau dimulai dari 0 maka S0-nya 0. Tetapi di sini garisnya dimulai dari angka 2. Itu artinya saat T sama dengan 0, S0-nya atau mula-mula posisinya ada di 2 meter. Sehingga ini wajib diperhitungkan, yaitu masuk ke dalam ini S0, itu 2 meter. Sehingga S total sama dengan S0, 2 meter, ditambah V, yaitu 2, dikalikan 10. Nomor 3, seorang pelari berlari 6 km ke utara, kemudian 8 km ke timur. Perpindahannya berapa? Nah, kalian harus tahu arah utara, selatan, timur, barat. Kalau ketemu soal semacam ini, langsung arah utara adalah yang ke sana. Ini utara. Patokannya itu. Nah, sekarang kalau kita gambarkan perjalanan si pelari, sketsanya adalah dari sini berangkat ke utara dia 6 km. Kemudian ke timur. Kalau utaranya ke sana, timurnya dia pasti berbelok ke kanan ya, ke kanan. Ini ke arah timur. Ini Pak Yuri nggak pakai satuan skala, ini hanya sketsa kira-kira. Yang pasti untuk perpindahan 6 km dengan perpindahan 8 km lebih panjang yang 8 km garisnya. Ini 8 km. Awal di titik ini ke utara 6 km, kemudian dia berbelok ke timur. Selesai, berhenti sampai di situ. Kalau ditanyakan perpindahannya, maka kita harus tentukan bahwa ini adalah titik startnya, ini adalah titik finishnya. Berarti perpindahannya dari start langsung
Tarik garis lurus. Nah, itu yang warna hijau itu adalah perpindahannya dari start ke finish. Nah, kalau kita lihat di situ kan dia bentuknya segitiga siku-siku ya. Jadi siku-sikunya di 6 dan 8. Maka perpindahannya atau garis warna hijau sisi miringnya segitiga siku-siku ini adalah perpindahan sama dengan 10 km. Gampang ya. Nomor yang kedua. Yang kedua, soal bawahnya. Seorang pelari mengelilingi lintasan lari yang diameternya 60 meter. Nah, ketika kita membaca soal ini ada kata-kata diameter, berarti lintasan larinya berbentuk lingkaran. Ya, lintasan larinya berbentuk lingkaran, diameternya 60 meter. Dia berputar mengelilingi lintasan itu sebanyak 2,5 putaran dalam waktu 2 menit. Pertanyaannya adalah kecepatannya berapa? Nah, di video sebelumnya, Pak Yuri sudah jelaskan. Kalau kita bicara tentang jarak, nanti berhubungan dengan laju atau speed. Ketika kita berbicara tentang perpindahan, kita bicara tentang kecepatan atau velocity. Ngapalkannya gampang. Kalau di sini ada huruf J jarak, di sini ada J juga laju. J jarak, J laju, ada sama-sama J-nya. Nah, ngapalkannya gitu salah satu caranya ya. Kemudian kalau lintasannya lingkaran, nah ini kita gambarkan dulu. Lintasannya dia lingkaran, dia berangkat dari garis ini, startnya di situ, kemudian dia berputar ke sana. Kalau 2,5 putaran, misalnya ini kita contohkan supaya yang lain mudah. 2,5, 1, 2,5, berarti berhentinya di sini. Nah, dia berhentinya di berang sini. Di titik ini dia stop. Saya ulang. 2,5 atau 2,5 putaran. 1, 2,5. Nah, setengahnya di sini. Stopnya di situ dia. Karena yang ditanyakan kecepatan ini, kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Maka dari start ke titik stop berhentinya dia, itu punya perpindahan sejauh berapa? Ya sama saja dia berpindah dari sini ke sana. Nah, garis hijau itu. Sama saja dia melakukan perpindahan dari start ke stop itu sejauh apa diameter ini menunjukkan atau sama dengan perpindahan. Diameter itu menunjukkan perpindahan. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan, maka kecepatan, bisa lanjutkan di bawah sini. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Sama dengan perpindahannya adalah diameter, berarti 60 meter dibagi 2 menit atau 120 detik sama dengan setengah meter per sekon. Ini kecepatannya. Karena yang ditanyakan kecepatan, maka kita butuh data perpindahan. Nah, saya ulang ya. Butuh data perpindahan. Karena perpindahan ini hanya jarak
terdekat atau garis lurus terdekat antara start titik paling awal ke titik paling akhir. Karena dia 2,5 putaran ya. 1, 2, setengah. Misal yang ditanyakan adalah lajunya, maka kita perlu tahu jarak totalnya yang ditempuh. Kalau jarak total berarti kita menghitung keliling lingkaran sebanyak 2,5 kali. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ya, sekarang soalnya ada lintasan terdiri dari melengkung, setengah lingkaran, kemudian lurus, kemudian segitiga. Nah, itu soal baru ya. Oh, ada pertanyaan. Anika, Pak, bedanya laju dan kecepatan apa? Gini Anika, kalau laju itu merupakan jarak dibagi waktu total. Itu laju, jarak dibagi waktu total. Kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu total. Nah, itu sudah terjawab di video saya yang kemarin. Video 1 ya, yang gerak lurus part 1. Itu sudah ada penjelasan mengenai beda laju dan kecepatan. Di sini juga sudah saya tulis. Ini ya. Laju, kecepatan. Laju berhubungan dengan jarak, kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, kalau di mobil kita atau di sepeda motor itu ada alat yang untuk mengukur yang bernama speedometer. Orang awam menyebut itu alat pengukur kecepatan, tetapi secara fisika dia nggak mengukur kecepatan, tapi dia mengukur laju. Maka disebut sebagai speedometer. Buktinya apa? Kalau mobil kita maju atau mobil kita mundur, pasti speedometer selalu menunjuk angka positif. Tidak ada velocity meter, karena kalau yang dipasang velocity meter ketika mobilnya mundur, angka kecepatannya negatif. Nah, padahal tidak ada ya. Gitu. Oke, nanti silakan dilihat di video yang part 1. Lanjut, nak, kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah partikel 10 gram bergerak dari titik A ke titik E, dari ujung kiri ke ujung kanan, dalam waktu 120 detik. Lintasan yang dilaluinya adalah setengah lingkaran AB. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini menjelaskan lintasannya ya. Yang dilalui adalah setengah lingkaran AB ini, setengah lingkaran AB. Kemudian lanjut ke garis BC ini, kemudian segitiga CDE, tetapi dia dari C naik ke puncak D, kemudian ke E. Segitiganya sama sisi dengan panjang sisi 16 cm. Jika diketahui jejari lingkaran adalah 35 cm dan panjang BC adalah 25 cm, hitung laju dan kecepatan benda tersebut. Nah, di sini ada dua pertanyaan, yaitu laju dan kecepatan. Ingat ya, kalau laju kita harus tahu dulu jaraknya. Kalau kecepatan kita harus tahu perpindahannya. Waktunya sama-sama 120 detik. Time-nya sama dengan 120 detik. Yang berbeda adalah kita harus tahu dulu berapakah C jaraknya dan berapakah P perpindahannya. Pikirkan dulu dengan model soal dengan gambar seperti ini. Jaraknya dicari dengan cara bagaimana dan perpindahannya dicari dengan cara bagaimana. Kalau sudah mudeng itu, kalian pasti bisa mengerjakan laju dan kecepatan. Oke, silakan. Kalau jarak, semua panjang diikuti, dijumlah semuanya. Itu kalau jarak. Kalau perpindahan, cukup dari posisi awal ke posisi paling akhir. Ya, kita mulai dari jarak dulu. Tadi jarak adalah
semua panjang di jumlah. Lintasan yang pertama adalah lintasan setengah lingkaran AB. Berarti kalau dia mengawali dari A di sini, dia bergerak setengah lingkaran ke sini. Itu adalah, oke, sudah ada yang menjawab. Setia, jarak 277 cm. Oke, kita buktikan. Jaraknya kita buktikan. Berarti jarak sama dengan setengah lingkaran ditambah garis BC ditambah panjangnya CD ditambah panjangnya DE. Nah, Pak Yuri kasih simbol seperti itu sama dengan, jadi dia AB-nya itu jarinya adalah 35 cm, berarti AB-nya merupakan diameter dengan panjang 70 cm. Jadi di sini kalau kita melihat setengah kali keliling lingkaran, yaitu setengah kali pi diameter. Ini setengah kali PD, setengah kali keliling lingkaran, ditambah panjang garisnya garis BC, ditambah panjang CD, ditambah panjang DE. Ini panjang-panjangnya sama dengan setengah dikalikan Pi-nya kita masukkan 22/7 saja supaya pas kelipatannya dengan angka diameternya. Dikalikan diameternya adalah 70 ya, 70. Ini berarti dicoret 7, ini 10. 10 dengan 11, 110. Nih. Ya, yang saya lingkari itu saya baru ngitung setengah kali keliling lingkaran AB. Kemudian 110 ditambah panjangnya BC 25 ditambah panjang sisinya segitiga sama sisi adalah 16 ditambah 16. Tolong dicek sama-sama, Nak. 110 ditambah 25 ditambah 32. Jadinya 167. Ada yang menjawab 158, ada yang menjawab 158. Hati-hati ya. Itu kita jaraknya setengah kali keliling lingkaran. Hati-hati, setengah kali keliling lingkaran. Tolong, itu dicek sama-sama. Keliling lingkaran adalah PD kalikan setengah, yaitu setengah dikalikan 22/7 dikalikan 70, itu adalah diameternya, karena jari-jarinya kan 35 ya. 70 dengan 7 dicoret jadinya 10 di atas. 10 dengan 22. 22 diringkas dengan angka 2 di sini, berarti dia habis, dia 11. 11 dengan 10, 110. 110 tambah 25 tambah 32. Oke, tolong dicek. Ketemunya kalau saya ngitung itu 167 cm. Oke, terima kasih yang sudah membantu menghitung. 167 itu jaraknya. Tadi waktunya adalah 120 detik. Diketahui T-nya sama dengan 120 sekon. Sehingga kita hitung lajunya. Laju atau lambangnya boleh V. Tapi diberi keterangan ya kalau dia itu laju. Sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan 167 dibagi 120. Ada yang sudah ketemu? Jarak 167, kelajuan 1,4. Oke, yang lain silakan. Kita hitung sama-sama. Berarti
lajunya sama dengan 167 dibagi ya 167 dibagi 120. Berapa jawabannya? Apakah betul? Elias menjawab 1,4. Yang pertanyaan kedua, kecepatan. Berapakah kecepatannya? Ketika kita bicara tentang kecepatan, ini saya tutup. Apakah sudah bisa? Karena mungkin ada yang menyalin. Dihitung dulu jaraknya, ketemu 167, kemudian waktunya 120 detik, lajunya 167 dibagi 120. 1,39, 1,4, betul ya. 1,39 sekian, 1,4, boleh. Lanjutkan ke pertanyaan kecepatan. Nah, ini sekarang kalau kita menghitung kecepatan, kita berhubungan dengan yang namanya perpindahan. Kalau kita lihat, ini kita menghitung perpindahan cukup tarik garis lurus saja dari posisi paling awal ke posisi paling akhir. Paling awal di titik A, dari sini tarik garis lurus sampai berhenti di E. Nah, itu perpindahannya. Nggak peduli dia naik turun melengkung dan sebagainya ketika melewati lintasannya, tetapi ketika kita bicara tentang perpindahan, tarik garis lurus saja antara paling awal ke paling akhir. Dan ingat, harus diberi tanda panah. Bisa di situ, atau di situ, atau di situ. Karena perpindahan merupakan besaran vektor, harus dan wajib ada arahnya. Maka di situ kita bisa lihat kalau dia berpindah dari titik A paling kiri ke titik E paling kanan, perpindahan kita bisa hitung, yaitu perpindahan sama dengan panjangnya AB tambah panjangnya BC tambah panjangnya CE. Sama dengan panjang AB adalah diameter lingkaran, yaitu 70 cm, plus panjangnya BC adalah 25 cm, plus panjangnya CE atau sisi segitiga, yaitu 16 cm. Perpindahannya itu 111. Terima kasih. Edward, Clarissa. Oke, 111 cm. Ya, 111 cm. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti, saya geser sedikit, begini, kecepatan V sama dengan S per T. S-nya adalah perpindahan dibagi waktu sama dengan 111 dibagi 120 sama dengan sekian centimeter per second. Oke, Edward, Clarissa, Amanda, terima kasih dihitungkan 0,925, 0,9 sekian. Kalau kita hitung berarti kecepatan sama dengan 0,925 cm per second. Ya. Atau 0,9. Oke. Itu untuk penghitungan laju dan kecepatan terbukti beda. Ya. Beda lintasan, kecepatan dengan laju bisa bernilai beda. Karena jarak dan perpindahannya juga beda. Nah, sekarang sebelum masuk ke soal selanjutnya, saya tanya, pada saat apa atau kapan atau syarat apa yang harus terpenuhi jika kita mau mendapatkan data bahwa nilai
kecepatan sama dengan nilai lajunya. Ya, kecepatan sama dengan laju. Kapan itu terjadi? Yaitu pada saat perpindahan sama dengan jarak. Saat perpindahan sama dengan jarak, itu kecepatan sama dengan laju. Kapan perpindahan sama dengan jarak? Yaitu pada saat lintasannya berupa garis lurus. Jadi misal dari, oh ya, pada saat tidak bergerak. Betul, Aurelius menjawab tidak bergerak. Betul, pada saat itu kecepatan sama dengan laju, itu sama dengan 0. Yang pertama itu kondisinya, betul. Pada saat dia tidak bergerak, kecepatan sama dengan 0, laju sama dengan 0. Nah, kalau dia kondisi yang kedua adalah bergerak, pada saat dia bergerak, maka kecepatan sama dengan laju jika perpindahannya sama dengan jaraknya. Perpindahan sama dengan jarak. Kapan ini? Yaitu pada saat dia bergerak secara garis lurus. Dah, ini garis lurus. Tidak berbelok, tidak berbalik arah. Dari titik A menuju titik B, satu kali jalan dari A menuju B. Sudah selesai. Tidak berbalik lagi, tidak berbelok, tidak bergerak. Jadi A ke B itu dia jaraknya sama dengan perpindahannya dari A ke B. Nah, di kondisi itu perpindahan sama dengan jarak, yaitu kecepatan sama dengan kelajuan. Itu. Tapi di sini kita konteksnya adalah bicara tentang kecepatan dan laju untuk benda yang bergerak. Ya, kalau tidak bergerak jelas dia sama. Tapi di sini kita konteksnya adalah laju dan kecepatan, jarak dan perpindahan untuk benda yang bergerak. Karena judul materi kita adalah gerak lurus. Oke, ini soal yang baru, yang pertama. Soal terakhir untuk pertemuan hari ini. Seorang pelari mengelilingi lintasan lari yang diameternya 70 meter sebanyak 3,5 putaran dalam waktu 1400 detik. Waktu totalnya 1400 detik. Berapakah jarak dan perpindahannya? Ada tambahan. Kalau jarak sudah terjawab, ini, maka lajunya berapa? Nah, sekalian. Perpindahan sudah terjawab, maka kecepatannya berapa? Perpindahannya berapa, jaraknya berapa, tetapi nanti perpindahannya langsung dijelaskan. Perpindahan berapa, kecepatan berapa, jarak berapa, lajunya berapa. Karena di situ sudah dijelaskan waktunya 1400 detik. Ya, silakan dihitung. Ya, terima kasih anak-anak. Bagi yang sudah menjawab dengan benar, banyak sekali responnya. Bagi yang tidak bergabung di sini tidak dapat tambahan nilai karena tidak ada jawaban yang dikirimkan. Pak Yuri tidak akan membuka kesempatan. Kita akhiri pertemuan pembelajaran kita. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Tuhan berkati. Kita ketemu lagi minggu depan.